Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala kulli umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ila hadratin Syekh Zarnuji. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita lanjutkan lagi kitab Ta'lim. Waqad sonnafa Sayyidul Imam Al-Ajal Asy-Syahid Nasiruddin Abul Qasim kitaban fil akhlaq. Sungguh telah mengarang kitab, yaitu Sayyidul Imam Al-Ajal, yang agung, ya, Ajal, Al-Ajallu, Asy-Syahid Nasiruddin. Beliau Syekh Syahid yang Nasiruddin, nulungi agama. Jadi beliau itu menyebarkan agama. Abul Qasim, bapaknya Abul Qasim. Ya, beliau ini juga ulama, juga sama. Kitaban, suatu kitab fil akhlaq, yang mana kitab itu mengkhususkan pembahasan pada akhlak atau budi pekerti. Wa ni'ma ma sonnafa, dan itu ya sebagus-bagus kitab yang dikarang oleh beliau Sayyidul Imam Al-Ajal Syahid Nasiruddin Abul Qasim. Fayajibu ala kulli muslimin, maka wajib, ini menurut beliau Syekh Zarnuji, ya, maka wajib ala kulli muslimin hifdzuha, ya, yang mengatakan seperti ini adalah Syekh Zarnuji, yaitu wajib bagi semua orang Islam hifdzuha, untuk menjaga akhlak, ya. Jadi secara tersirat beliau mengabarkan kalau pengen belajar kitab yang membahas tentang budi pekerti, yang membahas tentang akhlak, itu pelajari, ya, karya beliau
Sayyidul Imam Al-Ajal Asy-Syahid Nasiruddin Abul Qasim. Ya, beliau mereferensikan untuk mempelajari itu karena beliau melihat bahwasannya kitab tersebut itu banyak manfaat yang ada di dalamnya. Tapi ini tidak dijelaskan kitabnya namanya apa. Atau di keterangan lainnya ada mungkin ya. Wa amma hifdzu ma yaqa'u fi ba'dil ahayin. Adapun menjaga diri terhadap sesuatu yang mana kita itu berada pada suatu keadaan tertentu ya, fi ba'dil ahayin, dalam keadaan tertentu, fa fardun, maka wajib ala sabilil kifayah, secara fardu kifayah pada suatu keadaan tertentu. Idza qoma, ketika itu sudah ada ya, bihi fardu kifayah tersebut sudah ada yang melaksanakan ya, ba'du fi baldatin, sebagian orang dalam suatu negara, saqata 'anil baqin, maka gugur kewajiban orang yang ada dalam suatu wilayah tersebut. Fa illam yakun fil baldati, misalnya kalau nggak ada dalam suatu negara itu mayyakumu bihi, yang melaksanakan fardu kifayah tersebut, ishtaraku jami'an fil ma'tham, maka semua penduduk negeri itu ishtaraku jami'an, berserikat, artinya kena kabeh, termasuk di dalamnya semua penduduk negeri itu, termasuk dalam apa? Fil ma'tham, jadi dosa semua. Jadi fardu kifayah itu kalau ada yang sudah melaksanakan dalam suatu wilayah, maka it's okay gitu ya, digugur kewajiban itu. Tapi kalau misalnya dalam suatu wilayah gak ada yang melaksanakan fardu kifayah itu, maka semuanya ikut menanggung dosa, istiraku jami'an fil ma'tham. Kalau itu terjadi, fajibu 'alal imam, wajib bagi seorang pemimpin, ayya'muruhum, untuk menyuruh mereka, bidzalik, untuk melaksanakan fardu kifayah tersebut. Wajibu ahlal baldah, dan memaksa ya, memaksa ala dzalik, jadi suatu bangsa, suatu penduduk tersebut dalam suatu wilayah kepemimpinannya untuk melaksanakan fardu kifayah itu. Ini jadi kefarduan itu kan ada yang wajib bagi setiap orang di setiap waktunya, ada juga yang wajib itu bagi sebagian yang lain. Kalau misalnya tidak ada yang melaksanakan, maka semuanya berdosa. Itu namanya fardu kifayah.
Fakila dikatakan bahwasannya bi anna ilma Fakila bi anna ilma ma yaqa'u ala nafsi fi jami'il ahwal bimanzilati ta'am la budda li kulli wahidin min dhalik. Ya, ini di sebuah umpamanya, ya, melogiskan bahwasanya ilmu yang menyangkut pribadi-pribadi, ya, menyangkut setiap orang secara personal dalam setiap tingkah lakunya fi jami'il ahwal, itu laksana bimanzilatit ta'am, laksana kedudukan makanan. Ya, sebagaimana orang itu kan butuh makan, la budda likulli wahidin min dzalik. Ora kena ora, la budda itu ora kena ora artinya nggak mungkin orang itu nggak makan. Maka secara eksplisit dikatakan bahwasannya dengan contoh seperti ini, orang yang tidak punya ilmu itu ya kayak orang yang nggak makan, ya kayak orang yang nggak makan. Wah, itu akhirnya kan timbul penyakit dan seterusnya, kelaparan dan seterusnya. Kelaparan itu kan orangnya kan repot itu secara umum, ya secara umum. Kalau sudah kelaparan itu ya repot. Segala sesuatu bisa terjadi. Orang bisa nekat juga karena kelaparan atau karena kekurangan yang sangat sehingga dia nggak bisa mengatasi itu. Akan muncul berbagai permasalahan. Jadi diumpamakan bahwasannya setiap orang itu kan pasti makan. Nah, maka wajib bagi setiap orang untuk ngelmoni, ya, untuk melandasi tingkah lakunya itu dengan ilmu. Kesehariannya itu apa, maka pelajarilah ilmu tentang itu. Wa ilma, pengetahuan ma yaqa'u fi ba'dil ahayin, ya, yang mana ilmu itu hanya suatu saat saja, tidak keseharian dia. Fi ba'dil ahayin, ya, pada saat diperlukan aja. Itu bimanzilatit dawa, kedudukannya itu laksana. Ini contoh ini. Bimanzilatit dawa, ya sebagaimana obat itulah. Yahtaju ilaih fi ba'dil awqat, ya, yang mana obat itu diperlukan pada suatu waktu saja, tidak setiap hari. Ini Mbak, kita lagi, ya. Jadi perumpamaan seseorang itu wajib untuk mencari ilmu yang mana di setiap tingkah laku dia yang dia tekuni itu laksana orang tuh makan gitu, ya. Itu kan nggak mungkin orang nggak makan. Tapi kalau misalnya sesuatu itu hanya terkadang saja itu diperlukan, maka ya laksana orang sakit itu kan dia harus berobat. Ya misalnya sholat itu kan setiap hari itu dilakukan, maka orang wajib belajar tentang ilmu sholat. Nyolati mayit itu kan fardu kifayah. Kalau misalnya dalam suatu wilayah itu nggak ada yang mensolatinya, ya maka dosa semuanya. Tapi kalau ada yang mensolatinya, maka gugur, ya nggak berserikat dalam sebuah dosa. Atau contoh-contoh yang lain, ya.
Wa ilman nujum, ilmu nujum. Ilmu nujum itu ilmu perbintangan. Ilmu perbintangan. Ilmu perbintangan itu ilmu bedean. Ya bahasa mudahnya itu falak. Falak gitu ya. Kira-kira nanti itu akan terjadi apa ya. Melihat fenomena alam kayak gini terjadi apa ya. Itu sebagian mengatakan bahwasanya itu adalah ilmu nujum. Bimanzilatil marad, kedudukannya seperti penyakit. Fata'allumuhu haramun, mempelajarinya itu adalah sebuah keharaman. Ya, ini nanti dijelaskan bahwasanya ada batasannya. Fata'allumuhu haramun, jadi mempelajari ilmu nujum itu haram. Ini lebih tepatnya itu ilmu perdukunan gitu ya. Ilmu perdukunan, ilmu persantetan. Itu kan kalau di itu kan katanya ada gitu. Katanya. Ya, kalau kita berusaha untuk berpikir rasional ya sebenarnya enjoy saja. Kenapa demikian? Ya, kenapa itu diharamkan? Li'annahu yadurru wala yanfa'. Karena itu yadurru, ilmu nujum itu melarati. Melarati itu bikin sesuatu yang nggak baik, ya. Wala yanfa', dan tidak ada manfaatnya. Wal harabu min qada'illahi ta'ala wa qadrihi, itu ghairu mungkin. Ya. Ini alasannya yang dikemukakan oleh beliau. Wal harabu, berlari, menghindari, min qada'illahi ta'ala wa qadrihi ghairu mungkin. Ya, lari dari sesuatu yang sudah dipastikan oleh Allah Ta'ala, qada dan qadarnya, itu nggak mungkin, suatu yang mustahil. Ya, ini kayak di Quran itu kan ada ya cerita tentang Harut dan Marut itu. Bahkan sampai yufarriqu bainal mar'i wa zawji. Ilmu itu bisa sampai dipakai untuk memisahkan seorang suami istri. Itu cara mudahnya. Tapi di akhir kalimat itu dijelaskan itu sesuatu yang ada dalam pengetahuan Allah Ta'ala. Ya. Makanya di sini dijelaskan lari dari ketentuan Allah Ta'ala itu ghairu mungkin. Sudah nggak mungkin itu. Ya, nek wong Jawa itu nek wayahe ya wayahe. Ya. Tapi bukan berarti kita berpedoman pada itu sehingga melupakan ikhtiar. Karena adanya segala sesuatu itu liyabluwaikum ayyukum ahsanu amala. Ya, kalau di Tabarok gitu ya. Jadi yang namanya segala sesuatu yang ada ini ya,
itu untuk menguji sehingga nanti itu tersaring orang itu. Seberapa besar usaha dia, sebesar apa pengharapan dia, kesungguhannya bagaimana, ketabahan kesabarannya bagaimana, sampai pada titik di mana dia memasrahkan semuanya pada Allah Ta'ala. Ya kadang ini dipakai alasan gitu ya, turun-turun wis ngomong nek gak takdire ya gak takdire ya. Ya benar tapi repot. Kanjeng Nabi wae ya ana usaha di situ. Sebagai contoh, doa beliau Rasulullah Muhammad SAW itu yang meminta kepada Allah Ta'ala agar disokong oleh antara dua Umar ini, sehingga yang beroleh hidayah itu adalah Sayyidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu. Jadi ada doa-doa, ada usaha lah katakan ya, bahasa kasarnya itu. Ada perilaku yang dilakukan. Ya kalau dibahas panjang jadinya. Intinya itu bukan berarti ujuk-ujuk apa jari takdire. Bukan berarti ujuk-ujuk. Tapi ada yang ujuk-ujuk itu ada. Ya itu pembahasan tersendiri itu. Ya, pembahasannya tersendiri. Jadi kalau dibahas itu jadinya panjang. Kira-kira bagusan mana antara orang yang hanya diam saja, opo jare, sama orang yang berusaha? Contoh, orang sakit. Itu bagusan mana hanya diam menerima sakit itu, berusaha ikhlas ridho, katakan dalam tanda kutip ya. Kemudian yang satunya ini berobat ke dokter. Ya bagusan orang yang berobat ke dokter itu. Ya, bagusan seperti itu. Tapi tidak meyakini bahwasanya dokter itu penyembuh. Jadi mengikuti syariatnya, mengikuti akidahnya, mengikuti adabnya juga ada tersendiri. Ya, sekilas seperti itu. Jadi wal harabu min qada'illahi ta'ala wa qadarihi ghairu mumkin. Jadi orang lari dari qada dan qadarnya Allah Ta'ala itu tidak mungkin. Ini kan kalau rukun iman itu al-khairi wa syarri. Ada satu pertanyaan ya yang sering ditanyakan itu apakah Allah menciptakan keburukan? Nah, ini jawabnya bagaimana ini? Nah, kita kan khairi wa syarrihi minallahi ta'ala. Nah, seumpama ditanyain orang, ya, seumpama ditanyain orang, jawabnya ini gimana ini? Apakah Allah menciptakan keburukan? Ini. Kalau kita lihat di awal-awal kita barohin ya, itu nggak usah dijawab macam-macam,
tapi dijawab dengan innallaha ala kulli syai'in qadir. Jadi kalau ada orang yang umek bertanya seperti itu, jawabnya itu innallaha ala kulli syai'in qadir. Ya Allah atas segala sesuatu itu berkehendak dan berkuasa. Ya fa'alallah ma yurid. Ya ngapain kita berpikir sampai ke arah sana, itu kejauhan. Ya, itu kan kebanyakan omongan ya, gila wakol istilahnya itu. Kebanyakan omongan sehingga bikin orang itu kebanyakan pikiran. Istilah koni lah mari. Ya, jadi teringat seperti itu karena pernah ada yang menanyakan. Jadi tak ulangi lagi, ketika wal harabu min qada'illahi ta'ala wa qadril ghairu mungkin, ada yang menanyakan seperti itu, ya apakah Allah menciptakan keburukan? Jawabnya, kalau merujuk pada kitab Burhan itu nggak usah dijawab, tapi cukup dinyatakan innallaha ala kulli syai'in qadir. Itu kalau nggak salah di awal-awal kitab itu Burhan itu, kita tauhid itu ya lumayan tebel itu, segini mungkin ya pernah ingat itu aja. Fayambaghi, maka seyukjanya likulli muslimin, bagi orang Islam, ayastaghila fi jami' awqatihi bi dzikrillah ta'ala, mempeng. Ayastaghil istilahnya itu bersungguh-sungguh ya, menyibukkan diri fi jami'i awqatihi, dalam setiap waktunya bi dzikrillah ta'ala, untuk berzikir kepada Allah Ta'ala, wa du'a, bermohon pada Allah Ta'ala, wa tadarru', apa tadarru' itu DP, apa bahasanya DP, bahasa Indonesianya itu merasakan diri bahwasannya kita itu tidak ada apa-apanya, mengakui bahwasannya yang maha kuasa itu Allah Ta'ala. Satu contoh kecil, yang maha agung itu adalah Allah Ta'ala, maka kita seyogianya dalam prakteknya tidak ingin diagungkan oleh orang lain. Perkara dihormati atau diagungkan oleh orang lain itu sudah nggak ada bedanya istilahnya. Praktek dari tadarru' ini, ya, praktek dari tadarru' ini tidak meminta bagian apa-apa yang sudah diurusi oleh Allah Ta'ala, tidak meminta bagian apa-apa yang menjadi sifatnya Allah Ta'ala. Satu contoh kecil tadi itu, kita mengakui bahwasannya Allah Ta'ala itu maha agung, maha mulia, ya, sombong, al-mutakabbir, maha tinggi, maka jangan ada itu di dalam diri kita. Contoh kecil, kita habis bantu orang atau kita punya jabatan, ada orang yang mengagungkan, ya sudah, tidak apa-apa. Diagungkan orang ya seperti itu,
diremehkan orang ya seperti itu. Gimana prakteknya? Karena kita mengakui bahwasanya keagungan itu hanya milik Allah Ta'ala. Lah ngapain kita minta diagungkan? Ini pembahasannya nanti masuk ke ranah dalam ini. Di istilahnya itu DP itu ya cara kasar itu wong sing butuh tenan, orang yang sangat membutuhkan dan tidak ada yang bisa memberinya kecuali itu ya. Sehingga dia merasakan itu semuanya. Ya Allah, iki nek gak jenengan sing nulung sapa maneh. Wa qiraatil Quran, dan membaca Al-Quran, was shadaqat, bersedekah, ad-dafi'ati lil bala, yang mana sedekah itu menolak bala ya. Wa yas'alallahu ta'ala al-'afwa wal 'afiyah, dan meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala al-'afwa, pengampunan ya, permaafan, wal 'afiyah, sehat sentosa ya, fit dunya wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Jadi macam-macamnya dosa itu banyak itu. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna, wa'fu 'anna waghfir lana warhamna. Itu ada tingkat-tingkatannya. Liyasunahullahu ta'ala 'anil bala wal afat, agar Allah itu menjaga, menghindarkan diri kita 'anil bala wal afat, dari belai ya, bahaya wal afat dan ponco boyo ya, pokoknya dari masalah lah istilahnya. Fa inna marruziqad du'a lam yuhram al ijabah, karena fa inna marruziqad du'a, barang siapa yang diberikan rizki berupa minta kepada Allah Ta'ala, lam yuhram al-ijabah, tidak terhalang ya, dia tidak akan dihalangi dari al-ijabah, dari ijabah ya, dari dikabulkannya. Jadi ini penting banget ini. Fa inna marzuqad du'a lam yuhramil ijabah. Ud'uni astajib lakum. Itu enggak disela oleh kalimat apapun. Ud'uni, mintalah padaku, kata Allah Ta'ala, astajib, aku kasih. Itu di Quran ya. Makanya fa inna marzuqad du'a lam yuhramil ijabah. Siapa yang diberikan rizki berupa permohonan kepada Allah Ta'ala, lam yuhramil ijabah, dia tidak terhalang dari terkabulnya itu doa. Cuma kita kan nggak boleh ngatur, nggak boleh ngatur. Pokoknya saya harus begini ya Allah. Itu kan aneh ngatur pangeran. Yang dikhawatirkan nanti ke sana. Fa in kanal bala muqaddaran. Ya. Bala itu ya sudah ada kepastiannya. Yusibuhu
ya bakal menimpa, la mahalah, pasti. Walakin akan tetapi bisa saja yuyassirullahu ta'ala, yuyassirullahu alaih wa yarzuquhu sabra bi barakati du'a. Jadi bisa saja itu dimudahkan oleh Allah Ta'ala, wa yarzuquhu sabra, dan diberikan rizki berupa sabar, bi barakati du'a, dengan keberkahan daripada doa. Allahumma ya Allah. Ya kira-kira seperti itu ya. Ini perlu membaca kitab yang lain juga untuk melengkapi ya istilahnya. Intinya kalau di bahas itu ya banyak ini, apalagi kalau masalah seperti ini. Subhanakallahumma bihamdika nastaghfiruka wa natubu ilaik. Semoga ada manfaatnya yang bisa diambil, dan doakan semoga kita pun juga sama-sama dijaga oleh Allah Ta'ala. Semoga ada manfaatnya, semoga ada manfaatnya. Kalau ada kesalahan, mohon koreksinya. Dan saya minta maaf apabila tidak runtut, mungkin agak lari-lari kemana-mana. Ya intinya semoga aja manfaatnya, semoga aja ada manfaatnya, semoga dibarengi taufik dan hidayah dari Allah Ta'ala. Saya pun semoga juga dijaga, dan mohon doanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.